Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang patut dihormati, yang lebih tua, serta orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan kesucian, maka ia akan memperoleh 4 anugerah, yaitu umur panjang, wajah yang cerah cemerlang, kebahagiaan, serta keempat adalah kekuatan. Kita mungkin sering mendengar 4 anugerah ini dalam bahasa Palinya. Ya, kita lihat, yaitu sering pada waktu orang berulang tahun, selamat ulang tahun, Ayu Wano Sukang Balang. Jadi itu diucapkan oleh Buddha sendiri, Ayu Wano Sukang Balang. Ya, seumur panjang, wajah yang cerah cemerlang, kebahagiaan dan kekuatan. Itu 4 anugerah. Ya. Jadi Buddha mengatakan kalau menghormat yang patut dihormati, ya itu pasti mendapatkan 4 anugerah tersebut. Ya, yang patut dihormati siapa? Tentunya Buddha. Kemudian yang patut dihormati juga adalah orang tua. Selain orang tua, ada juga orang tua spiritual, yaitu guru, para biku, bikuni, anggota sangha, dan orang bijaksana. Kemudian Buddha juga menganjurkan, hormatilah orang yang lebih tua. Lebih tua ini bisa dari segi usia, benar memang lebih senior, tapi bisa juga dari segi kebajikannya. Jadi lebih tua dari segi umur, lebih tua dari segi kebajikan. Nah, itu ya yang kita harus hormati untuk mendapatkan 4 anugerah ini. Ya. Tapi sebetulnya menurut Buddha juga, dengan menghormati itu saja tidak cukup, ya, tidak cukup. Jadi tetap ya dapatnya itu bakal 4 anugerah, tetapi harus tetap melaksanakan dharma agar 4 anugerah ini bisa diterima. Ya. Jadi kita sekarang bahas satu persatu. Yang pertama adalah ayu. Ayu di sini berarti umur panjang. Boleh dibilang semua orang mengharapkan berumur panjang. Ya. Jadi kita juga kalau ada orang ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga umur panjang. Jadi kita juga mendoakan orang lain umur panjang, ya. Tapi ya kalau kita lihat umur panjang itu bisa benar-benar umur panjang kalau dengan kualitas baik, bebas dari penyakit serius. Ya. Buat apa umur panjang kalau diranjang terus, lumpuh, dan bergantung kepada penopang hidup, alat penopang hidup. Ya, ini kalau umur panjang demikian membebani keluarga, membebani keturunan. Ya, itu tentunya tidak mau kita berumur panjang demikian. Orang-orang juga tidak mau ya menolak ya. Nah, Buddha juga mengingatkan, ini juga ada dalam kitab Dhammapada ya. Ini yang lanjutnya tadi 109, sekarang yang 110 ya. Ya. Buddha mengingatkan agar umur panjang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Daripada hidup 100 tahun, ya, tetapi 100 tahun penuh dengan perbuatan jahat dan pikiran yang tak terkendali, maka lebih baik hidup 1 hari yang diisi dengan perbuatan baik dan pikiran yang terkendali. Buddha juga mengatakan, daripada hidup 100 tahun, lebih baik hidup 1 hari yang penuh dengan kebijaksanaan dan pikiran yang terkendali. Nah, itu Dhammapada 110 dan 111. Ya. Jadi Buddha mengingatkan, ya, umur panjang, ya, orang-orang ingin diberkahi umur panjang, ya, agar dapat memanfaatkan
umur yang diterimanya. Mau panjang, mau pendek, sebetulnya nggak masalah. Asal bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Bisa melaksanakan dharma, mengembangkan kebajikan, ya, mengembangkan kebijaksanaan, dan mau berlatih meditasi untuk mengendalikan pikiran. Dalam buku The Miracle of Suffering yang ditulis oleh Bante Wajiramedi, ya, Bante ini menceritakan pengalamannya, yaitu bertemu dengan seorang wanita berumur 94 tahun. Ya, seorang nenek tua umur 94 tahun. Nenek ini masih energik. Giginya nggak ada yang ompong, masih utuh. Bicaranya jelas, ya, dan masih bersemangat, ya, bersemangat sekali. Daya ingatnya masih hebat, nggak pikun, masih daya ingatnya kuat. Lalu ditanya oleh Bante Wajiramedi ini, ya, nenek terlihat energik, terlihat bahagia. Apa sih rahasianya bahagia? Lalu nenek itu menjawab, saya selalu bekerja. Sebetulnya nggak bekerja, anak cucu saya menyokong saya, memberikan uh, uang, memberikan ini. Tapi buat saya uang tidak membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia adalah bekerja, bekerja, bekerja. Jadi saya tiap hari saya berkebun, kemudian hasilnya bisa dimakan untuk sekeluarga di rumah. Ada kelebihan, saya bagikan ke tetangga. Jadi saya bahagia setiap hari. Jadi Bante Wajiramedi mengatakan, ya, ini pikiran nenek ini selalu sibuk dengan kebahagiaan, sehingga ya berumur panjang dan kualitas baik, sehat. Ya, saya sendiri pernah bertemu dengan seorang Bante tahun 76 ya di Wihara Wimala Dharma. Saya bertemu dengan Bante Jinapalo. Bante Jinapalo waktu itu sudah berumur 101 tahun. Ya. Dan ngomongnya masih jelas, ingatannya masih kuat. Ya, hebat sekali. Lalu saya waktu itu berbincang-bincang dengan beliau, saya berkata sama Bante, Bante, maaf, saya lagi flu. Bante ini tertawa. Ya, aduh, dia geleng-geleng kepala, kemudian berkata, wah, saya nggak bisa merasakan bagaimana sakitnya, sakit flu itu. Loh, kenapa Bante? Saya sampai umur segini belum pernah sakit flu. Jadi kebayang ya oleh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, umur 101 nggak pernah sakit flu. Mungkin juga nggak pernah sakit yang lain. Ya, sungguh-sungguh menakjubkan. Bante ini uh, biku yang hidup sampai usianya 111 tahun ya. 111 tahun baru meninggal umur 111, jadi sudah mencapai tera ya. Dan uh, waktu ditanya, Bante punya ilmu apa sih bisa hidup sampai tua begini? Wah, kata Bante, saya tidak punya ilmu apapun, saya tidak punya ilmu gaib apapun, ya. Dan sebetulnya kalau hidup sampai tua, tetapi menjadi beban orang lain juga itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Jadi bersyukur bahwa uh, bisa hidup tua dan tidak menyusahkan orang lain, tidak menjadi beban orang lain. Kemudian Bante kasih nasihat, ya Bante Jina Palo yang berumur lebih dari 100 tahun itu memberi nasihat untuk menjalani kehidupan. Ya, yang satu, hiduplah dengan berkarya dan bekerja. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk terus bekerja. Kemudian yang kedua, Bante mengatakan, makanlah sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Ya. Dan yang ketiga, hiduplah dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Yang keempat,
Bante memberi nasihat, jangan mendewakan nafsu keinginan. Ya, jadi itu nasihat dari Bante yang berumur 102 tahun. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memang kita sering mungkin dikepret ya, diberkahi air suci oleh Bante. Mungkin kita juga berdoa kepada Bodhisattva, kepada Buddha, mohon dianugerahi ya berkah umur panjang. Orang-orang juga mendoakan kita setiap ulang tahun, terima mungkin lebih dari 100 ucapan, semoga panjang umur. Tapi ternyata menurut Bante Wajiramedi, nggak cukup dengan doa dari Bante, dengan doa dari orang tua, doa dari orang lain. Jadi untuk berumur panjang harus ya melakukan usaha-usaha. Yang pertama ya Bante Wajiramedi memberikan beberapa resep untuk umur panjang. Ya, libatkan diri Anda dalam hal-hal yang Anda rasakan nyaman. Jadi bekerja yang nyaman. Kita harus menyukai pekerjaan kita, mencintai pekerjaan kita. Kalau kita membenci yang kita kerjakan, kita nggak suka sama yang kita kerjakan, kita stres, maka nggak bisa umur panjang. Jadi kita harus merasa nyaman dengan apa yang kita kerjakan. Ya, di situ juga Bante juga mengatakan bekerjalah dengan tidak terpaksa. Ya, kita bekerja dengan nyaman, dilakukan dengan penuh semangat dan perhatian. Ya, kemudian bekerja yang baik akan memberikan ketenangan, kenyamanan, ya, tidak menambah tekanan batin. Memang kalau kita bekerja mencintai pekerjaan itu bagaikan ya melaksanakan hobi kita, melaksanakan kesenangan kita, wah itu benar-benar happy. Ya, bekerja itu tidak seperti bekerja, tidak ada tekanan, tidak ada stres. Ya, kemudian membuat nyaman itu adalah harus jaga pikiran kita. Jangan pikiran kita itu jangan tegang, jangan stres. Pikiran juga harus dibuat tenang dan nyaman. Untuk dibuat tenang dan nyaman harus bebas dari kekotoran batin. Kita mungkin sering iri hati, ya, iri hati lihat orang, aduh dia seneng banget jadi orang, padahal aduh bodohnya nggak ketulungan, tapi aduh senangnya, aduh dia miskin banget, tapi senangnya nggak ketulungan, aduh ya kita iri hati dengan kebahagiaan orang lain. Kita kadang-kadang nggak tahu orang lain bahagia apa enggak, tapi dia lihat kaya pisan, makmur sekali, waduh iri, kenapa saya nggak bisa kaya seperti dia? Jadi iri hati. Dan banyak juga orang yang memendam kebencian di dalam dirinya, ya, benci segala hal, ya, mau benci kepada mungkin ke pekerjaannya, kepada temannya, kepada keluarganya, kepada orang dan kepada banyak hal lain lagi, ya. Ini juga kebencian bisa merusak, ya, membuat tidak nyaman. Dendam juga. Kemudian keserakahan, ya, serakahan itu juga memicu nafsu keinginan kita. Kita inginnya memiliki yang tidak kita miliki. Rasanya nggak puas dengan apa yang kita miliki. Harus punya lebih, ya. Tidak pernah merasa cukup, ya. Dari 4 kotoran batin ini, iri hati, kebencian, dendam, keserakahan, ini berarti pikiran. Ini membuat kita gelisah. Kalau gelisah nggak mungkin nyaman, ya. Kalau nyaman itu nggak akan, kalau tidak nyaman itu tidak akan bahagia, ya. Jadi harus dibuat bahagia, bebas dari kekotoran batin, ya. Jadi memang untuk itu juga nggak gampang. Menghapuskan kekotoran batin harus dengan latihan, ya, latihan meditasi, ya. Kemudian yang kedua, Bante Wajiramedi itu juga memberikan saran, jangan terikat pada hal-hal yang dirasakan nyaman. Ya. Banyak orang yang merasa nyaman dengan pekerjaannya, banyak orang yang merasa nyaman dengan
melakukan meditasi, banyak orang yang merasa nyaman dengan melakukan kegiatan-kegiatan di wihara, ya. Ini semua nyaman, lalu melupakan keluarga, ya. Itu Bante mengatakan, ya jangan terikat. Walaupun nyaman, tetap harus hidup seimbang. Kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita punya kegiatan, ya ini harus seimbang semua. Dan ini sama seperti Bante Jinapalo tadi, makanlah yang bisa dicerna, ya, disesuaikan dengan umur. Kalau umurnya sudah 70, jangan makan steak, ya. Ya, kita makan yang ringan-ringan, yang tidak memberatkan usus, ya. Kemudian makanan pikiran juga harus dijaga. Jangan memberi makanan pikiran itu yang bisa merusak, ya, diri kita sendiri, ya. Lebih baik makan ya seperti sekarang. Ini makanan nih, makanan spiritual, mendengarkan dhamma, kita meditasi itu juga makanan, ya kita kebaktian itu juga makanan, ya. Makanan ritual itu meningkatkan spiritual kita, mendengarkan dhamma meningkatkan spiritual kita, ya. Jadi itu semua kita memberikan asupan nutrisi makanan batin yang baik, ya. Kemudian harus bisa juga meluangkan waktu, jangan kerja terus. Pokoknya 24/7, 24 jam 7 hari harus bisa kerja. Ya. Lalu keluarga gimana? Keluarga ini saya kan bekerja untuk keluarga. Masa depan keluarga ini saya yang tanggung. Jadi saya harus bekerja 24 jam 7 hari. Nah, ini juga bahaya. Harus ada istirahatnya. Harus bisa meluangkan waktu, apakah sendiri atau bersama keluarga, ya. Dan yang terakhir, Bante Wajramedi itu mengatakan supaya umur panjang harus bisa mengendalikan diri sendiri, ya. Jangan overdosis dengan nafsu duniawi, keinginan untuk nafsu duniawi, ya. Kita sering kali ini sekarang itu TV 24 jam. TV 24 jam banyak film atau banyak acara yang menarik-menarik. Kita menunggu setiap hari, aduh ini dia film saya, ya. Filmnya apalagi kalau drama Korea, drakor. Wah, ini dia. Semua urusan tertunda, ya. Kita ini. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kalau perlu seminggu jangan nyalain TV kalau bisa. Kalau saya sih belum bisa. Ya, jangan terikat dengan HP, ya, dengan medsos. Nah, ini kita harus bisa mengendalikan diri sendiri, ya. Kita harus sering menyirami pikiran kita, batin kita dengan cinta kasih, ya. Kita harus juga menyirami pikiran kita dengan kedermawanan, ya, mau berdana, mau menolong orang lain, ya. Jadi kemudian yang kedua itu wano, ya. Wano itu adalah kecantikan, rupawan atau wajah yang cerah dan cemerlang. Jadi Buddha mengajarkan semua orang harusnya bisa mempunyai wajah yang cerah dan cemerlang. Ya, rahasianya mudah, kata Buddha. Rahasianya mudah, yaitu hiduplah saat ini. Jadi kita jangan terikat dengan masa lampau. Masa lampau kita mungkin penuh dengan penderitaan. Masa lampau kita mungkin penuh dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan kesuksesan. Tapi itu masa lampau. Kemudian kadang-kadang kita juga mengkhawatirkan masa depan. Ya, ini masa depan kita gimana? Tahun depan gimana? Ini 10 tahun lagi bagaimana? Jadi mengkhawatirkan. Jadi kita terikat dengan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Itu juga bahaya sekali, ya, bahaya dan bisa membuat rona wajah menjadi suram. Kita akan terlihat sekali ya kalau mikir masa lalu aja, rasanya ini nyureng terus ini, ya sini. Aduh, coba dulu, aduh bahagia sekali. Aduh, dulu kedudukan saya hebat. Aduh, dulu harta saya begini. Aduh, dulu saya begini. Itu masa lalu. Ya, kemudian juga kita mengkhawatirkan masa depan. Aduh,
ini masa depan, gimana nih masa depan saya pribadi, masa depan anak-anak, masa depan cucu, dan lain sebagainya. Wah, hidup tidak akan bahagia kalau demikian. Buddha mengajarkan, hiduplah saat ini. Ya, masa lalu sudah ditinggalkan, masa depan belumlah tiba. Ya, senantiasa hidup sekarang. Ya, sekarang dan saat ini. Jadi di situ Bante menganjurkan kita untuk berlatih meditasi, untuk berlatih hidup sadar. Ya, hidup sadar itu adalah menyatukan fisik kita dan pikiran kita pada satu tempat dan waktu yang sama. Banyak orang tubuhnya di sini, tapi pikirannya ke masa lalu atau ke masa depan atau ke kota lain. Waduh, kapan nih saya nih ke Bangkok lagi, kapan bisa ziarah lagi ke India. Jadi pikirannya enggak di Bandung, tapi di luar negeri atau di luar kota atau ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, itu bagaikan zombie. Jadi Bante mengajarkan ingin rona wajah penuh dengan kebahagiaan, cerah cemerlang, hiduplah saat ini. Ya, itu yang nomor 2. Ya, jadi Ayu, Wano, sekarang Sukang. Sukang itu adalah bahagia. Ya, di sini bahagia itu tentunya bahagia lahir dan batin. Ya, bahagia lahir dan batin. Banyak orang mengalami penyakit-penyakit batin dikuasai oleh kekotoran batin, dikuasai oleh keserakahan, iri hati, kebencian, egois, kemudian juga persaingan, nafsu keinginan yang tidak ada habisnya, tidak pernah kenal puas, ingin tenar, ingin termasyur, kemudian merasa agung, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih suci daripada orang lain, merasa lebih benar daripada orang lain. Ya, itu adalah semua adalah penyakit batin. Kalau demikian kita bergantung pada penyakit batin ini, ya kita tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Ya. Dan ada lagi satu, yaitu kita biasanya terpenjara oleh kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, ya kita biasa omong kasar, ya jangan ngomong kasar dong, ngomong lebih halus, ya Pak. Nggak bisa, itu sudah kebiasaan saya. Ini watak saya, memang watak saya omong kasar. Kita juga udah biasa membuang, wah ngomongnya besar-besar gitu. Aduh, cobalah membumi sedikit. Ah, nggak bisa. Saya memang biasa membual. Kita juga biasa sirik, dengki sama orang. Ya, nggak pernah senang melihat orang senang. Ya, bahkan senang melihat orang susah. Nah, syukurin. Ya, itu dia. Oh, banyak orang terpenjara oleh berbagai kebiasaan buruk. Ya, Anda masih terpenjara, harus bebaskan diri Anda dari penjara. Ya, kebiasaan buruk tersebut. Kita harus terus jaga pikiran kita. Dalam pikiran kita, kalau dalam sebuah cerita, ada 2 serigala. Serigala jahat dan serigala baik. Ya, serigala jahat dan serigala baik. Serigala jahat itu tadi iri hati, kesombongan, kemarahan, kebencian. Tapi serigala baik adalah cinta kasih, kesabaran, kelembutan, dan yang baik-baik semua. Ya, ini kita dikuasai ini. Terus ini kepala suku Indian Cherokee itu cerita sama cucunya. Cucunya tanya, kakek yang menang serigala yang mana? Yang serigala jahat atau serigala baik? Kata kakeknya, yang menang adalah yang kamu beri makan. Apakah memberi makan? Kemarahan, kebencian, dia akan ini dan tidak akan bahagia. Kalau beri makan serigala yang baik, akan berbahagia. Ya. Jadi sekali lagi pikiran tetap harus dijaga. Memang pikiran dan batin sangat-sangat penting. Kemudian tadi Ayu sudah, Wanu sudah, Sukang sudah, Balang. Balang itu adalah doa anugerah
yang bisa diberikan oleh Buddha, oleh para biku, oleh orang-orang semua. Kita diberikan doa supaya mendapatkan balang. Balang itu sebetulnya berarti kekuatan. Ya, kekuatan di sini yang dimaksud adalah kesehatan lahir dan batin. Ya, orang bisa kuat fisiknya dengan olahraga. Ya, dengan olahraga itu fisiknya kuat, bisa apa juga. Tetapi kalau batinnya tiba-tiba menjadi lemah, depresi, maka kekuatan fisik tidak ada artinya. Kekuatan fisik menjadi ikut lemah. Jadi di sini kekuatan batin sangat-sangat penting. Ya, ini harus dijaga kekuatan batin ini supaya sehat lahir dan batin. Ya, jadi untuk itu tentunya kita bisa mengembangkan Brahma Wihara ya supaya sehat lahir dan batin. Itu kita selain olahraga itu sehat fisik, tapi untuk sehat batin kembangkan Brahma Wihara. Kemudian juga kita kembangkan Sati, Wirya dan Samadhi ya. Jadi kemudian juga kita hentikan sampah-sampah batin ya, sampah-sampah yang mungkin kita bisa terima setiap hari ya, setiap hari itu loba, dosa dan moha itu beredar ya setiap hari. Itu tentunya kita jangan simpan, kita buang. Mungkin dengar langsung buang. Kita tambahkan dharma, keluarkan kotoran batin. Itu dengan demikian maka berkah ayu wano sukang balang itu menjadi berkah yang benar-benar kita bisa terima, ya benar-benar bisa bermanfaat dan bisa benar-benar memberkahi kita. Jadi kita benar-benar bisa umur panjang, ya, mempunyai wajah yang cerah, cemerlang, ya, dan kemudian mempunyai kebahagiaan lahir batin dan kesehatan lahir batin yang prima. Demikian ya yang bisa saya sampaikan mengenai 4 anugerah. Ya. Abhivadana Sri